Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismi Murtaja dengan NPM 20069. Saya mahasiswa dari kelas B, mata kuliah Etika Perencanaan dan Kewirausahaan. Nah, di sini izin saya ingin memaparkan PowerPoint yang telah saya bikin mengenai rencana pengembangan karir saya. Nah, untuk outline yang pertama itu mengenai kehidupan saya, my life. Yang kedua itu analisis potensi dan peluang pengembangan diri, dan yang ketiga itu rencana karir. Nah, untuk, moto hidup saya memiliki, "Learn to escape what is not in accordance with our will. Good know what we want, but good know better what we need." Nah, di mana itu artinya belajar menerima apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan dan, tapi Tuhan juga lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, jadi belajar untuk menerima semuanya. Karena semuanya sudah diatur. Hmm. Nah, yang kedua ada analisis potensi dan peluang pengembangan diri. Di sini saya memaparkan dengan SWOT. Yang pertama itu strength, saya orangnya sedikit dan bahkan banyak mandiri, dan saya juga tidak suka bertele-tele, dan saya juga orang yang on time kalau misalnya melakukan janji ataupun, pertemuan saya usahain saya on time selalu. Dan untuk yang terakhir ada planning people. Saya merencanakan sesuatu yang ingin saya lakukan sebelumnya. Saya harus merencanakan sebelum saya melakukan sesuatu. Nah, untuk weakness, nah saya itu orangnya kurang percaya diri. Yang kedua saya juga kurang untuk public speaking-nya kurang bagus. Nah, untuk kelemahan juga saya sulit berkomunikasi dengan orang-orang yang baru saya kenal. Saya tipe orang yang tidak mau berbicara duluan sebelum dia mengajak saya bicara, itu jelek sih ya. Nah, yang terakhir itu dari weakness itu terlalu memandang orang akan selalu berbuat baik kepada saya. Dan untuk opportunities-nya itu alhamdulillah banget saya didukung, dari orang tua, kedua orang tua dan juga keluarga, dan juga saya harapan terakhir dari orang tua saya yang mungkin harus saya wujudkan. Untuk traits-nya itu, saya merasa kurang dukungan dari lingkungan ya, kayak ya untuk beradaptasi di wilayah orang itu menurut saya sulit, dan waktu yang menurut saya juga terlalu sempit, ketakutan dan kurangnya percaya diri saya itu juga menjadi traits buat saya. Dan bukti dukungan di sini saya ambil dari ahli logistik, dari e-stage J yang bagian A. Nah, mereka berkata kepribadian ahli logistis, memiliki pikiran yang tajam dan berdasar fakta, dan lebih suka mandiri dan memenuhi kebutuhan sendiri daripada mempercayakan kepada orang lain atau sesuatu yang dia kurang percaya. Untuk ketergantungan terhadap orang lain juga seringkali dia sebagai kelemahan dari ahli logistik, dan gairah mereka terhadap tugas kemandirian dan integritas pribadi yang sempurna melarangnya jatuh dalam jebakan tersebut. Nah, untuk identifikasi karir yang pertama itu karir lenian atau planning A pertama saya berharap saya menjadi konsultan. Namun, ketika saya gagal menjadi konsultan, ya mungkin keberatan di saya perempuan atau di mana juga saya tidak tahu ke depannya, saya ingin menjadi ASN ataupun saya bekerja di kantor PUPR. Tapi masih di dalam daerah saya pribadi, saya tidak ingin keluar daerah. Dan yang kedua, ketika planning A tersebut gagal, saya mungkin bakal merencanakan karir non-linear atau planning B saya. Yang kedua, mungkin saya ingin memperluas yang usaha sekarang yang saya jalankan. Jadi sekarang saya kuliah sambil menjalankan usaha. Ini usaha saya teman-teman, tuh tuh. Saya ada akun jualan saya, jangan lupa di-follow. Nah, untuk yang kedua itu membangun beberapa pintu kos-kosan. Saya ngumpulin modal dari mulai bisnis yang sekarang saya jalanin, saya sekarang sudah menabung untuk memenuhi, planning saya yang kedua, yaitu saya ingin mempunyai kos-kosan, beberapa pintu saja. Nah, untuk rencana karir pada tahun 2024, saya berharap saya lulus kuliah dengan tepat waktu.
dan begitu saya lulus, saya berharap saya bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, karena memang saya tidak ingin nganggur, sangat menghabiskan waktu yang sia-sia yang selanjutnya pada tahun 2025 itu, ya saya bekerja sesuai dengan bidang saya, dan pada tahun 2026 juga saya masih bekerja sesuai bidang saya dan saya berharap, 2 tahun saya kerja atau bahkan 2 tahun setengah atau bahkan lebih dari 2 tahun saya bisa membeli sesuatu yang menurut saya itu penting dan saya butuh gitu. Mungkin seperti kendaraan ataupun rumah, milik pribadi. Dan setelah saya bisa membeli apa yang saya capai dan saya beli yang saya mau dengan pencapaian saya sendiri, baru di sini saya kepikiran untuk menikah di tahun 2027 sekitar umur saya 23 tahun. Atau setelah menikah saya bakal melanjutkan usaha nonlinear. Kenapa? Karena saya, eee pengen jeda dulu. Nah, nanti setelah tahun 2008 saya berumah tangga, saya mempersiapkan diri saya untuk melakukan atau melanjutkan pendidikan S2 saya. Nah, saya sih berharap S2-nya nanti bakal bisa di luar negeri kalau misalnya, umur panjang, Tuhan mengizinkan juga langkah saya baik, saya ingin pergi untuk melanjutkan S2 di luar negeri. Namun dari pencapaian tujuan saya untuk bisa ke luar negeri, saya ingin jalur beasiswa, yang untuk mendapatkan beasiswa tersebut kita harus memiliki atau sering menghadirin, pertemuan-pertemuan yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 tersebut. Nah, pada tahun 2029 saya lebih memperbaiki diri saya lagi dan saya mematangkan skill dan karir saya lagi, baru saya bisa melanjutkan S2 saya dan saya berharap tahun 2030 saya sudah lulus S2 dan saya melamar pekerjaan sesuai dengan bidang ijazah S2 saya, contohnya seperti ASN. Kemungkinan besar untuk ke depannya, untuk penerimaan ASN itu sulit ketika ijazah masih S1. Makanya saya ingin, melanjutkan S2 karena saya ingin menjadi ASN sesuai dengan bidang dan cita-cita saya. Dan pada tahun 2031 mungkin saya sudah siap berumah tangga dengan lengkap. Contohnya mungkin saya sudah siap punya anak, gitu. Dan yang terakhir pasti tetap mematangkan karir. Kalau misalnya tadinya aku kerja sebagai ASN sesuai dengan ijazah S2 aku, tapi saya juga pengen melanjutkan usaha saya dan memperbesar usaha saya yang di bidang plan B, atau untuk tidak kos-kosan, namun saya memang harus melanjutkan usaha yang saat ini sedang saya jalanin. Karena dari usaha yang sekarang saya jalani, saya bisa membantu kedua orang tua saya untuk membayar biaya kuliah saya. Nah, begitulah rencana karir saya untuk 8 tahun ke depan. Terima kasih. Saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.